Para rasul berkata, kita semua akan berpulang kembali padanya, tapi aku berpikir, memangnya siapa yang pernah pergi? Tak ada sepatah pun kata yang kita ucapkan yang belum dia dengar lebih dahulu bahkan sebelum kita bicara. Tak ada perbuatan kita yang tidak dia ketahui sebelumnya, bahkan sebelum kita sendiri sadar. Tak ada tempat bagimu berdiri tanpa berada di bawah bayang-bayangnya. Firaun berkata, aku berhak mendapatkan posisiku yang sekarang. Melalui kekuatan dan kekuasaan, aku mengangkat diri di atas seluruh orang Mesir dan menjadi tuan bagimu. Kau tak lebih dari seorang pengecut dan pembunuh, dan kau adalah buronan yang berjuang terhadap pengadilanku. Berani-beraninya sekarang kau mengutukku dan mengangkat diri jadi nabi. Ini gila. Musa berkata, apa yang diberikan oleh Allah tidak serta-merta menjadi hak manusia, dan tak seorang pun yang berhak atas pemberian Allah walau sedikit. Dengan kemaha-pemurahannya, dia menganugerahkan hidup dan kekuatan yang dibatasi oleh waktu. Keadilannya pula yang membuatnya mencabut keduanya darimu. Buhairah mencibir iblis seraya berkata, kau ini sakit, iblis. Kau anggap dirimu tak bersalah sama sekali, kau anggap dirimu sama sucinya dengan Tuhan dengan mengatakan, setiap kenistaan dalam diriku adalah hasil perbuatannya. Yang manakah itu? Kau bicara tentang keesaan Tuhan, tapi kau bersembunyi di dalamnya seolah-olah kau dibebaskan dari segala kesalahan dengan memanfaatkan hal itu. Saat kau bicara tentang keesaan, yang kudengar cuma kesetaraan. Tapi kau sama sekali bukan sekutu Tuhan, karena dia memang tidak bersekutu atau dipersekutukan. Hal-hal keduniawian sama sekali bukan manifestasi Tuhan, karena Tuhan maha tinggi dari kefanaan dunia yang lemah ini. Di rumah Tuhan, segalanya memang miliknya, tapi tak semestinya dicampur adukan dan dikelirukan dengan apa yang menjadi miliknya. Iblis tertegun mendengarnya, lalu berkata, tapi kau masih berkeras menuntutku menyembah selain dia. Kau lebih suka melihatku merangkak bagai debu di kaki manusia yang lebih remeh dari debu. Kekasih macam apa yang menyenangkan pujaan hatinya dengan mencintai selainnya? Buhairah berkata, adalah hak prerogatif Tuhan untuk menyuruhmu sujud di hadapan Adam. Kekasih macam apa yang menolak melakukan perintah seremeh itu dari pujaan hatinya? Iblis berkata, tidakkah Tuhanmu menguji hamba-hambanya? Buhairah berkata, jika kau memang lulus ujiannya, aku jamin kau tak akan sampai dikutuk, dibenci, dan buruk rupa seperti ini. Iblis menjawab, ketahuilah, tidak ada akhir bagi ujian semacam ini. Kau pikir masalahnya bisa selesai semudah itu? Kenapa kau tak bisa menerima bahwa aku ini memang dibentuk dan diarahkannya untuk jadi seperti ini? Kau bilang, segala sesuatu adalah miliknya, dan bahwa dia tak semestinya dikelirukan dengan apa yang menjadi miliknya. Tapi saat pedangnya menyentuh lehermu, apakah kau akan memohon ampun pada pedang itu bukan padanya? Akan kuterima dan kuakui segala kesalahanku. Selama 700.000 tahun di antara para malaikat, pengabdianku dikenal sebagai yang terbaik dan aku mencapai kedudukan tertinggi di surga dalam kehadirannya. Tapi penghambaanku adalah penghambaan yang egois. Jika seseorang mengenakan jubah hitam dan kecipratan bercak darah dari rumah jagal, tentunya tak mengapa. Tapi jika seseorang mengenakan jubah putih, setetes darah dari hidungnya bisa jadi bencana. Aku memujanya demi diriku sendiri, atas rasa senangku melihatnya ridho. Aku sendirilah yang mengganjal pintu gerbang keselamatanku. Kupikir kesuciannya juga menyucikanku dan kemurniannya memurnikanku. Tapi noda pembangkanganku, walau hanya setitik, telah menodaiku, dan dia membuangku. Menyingkirkanku dari singgasana kedekatan dengannya. Dia cabut keindahanku dan memporak-porandakan wujudku. Saat cahayaku dicabut, duniaku langsung gelap gulita. Keburukan rupaku ini sebenarnya bukan wujud utama kutukanku, hanya merupakan tanda keterpisahanku dengannya. Aku bisa saja mengambil rupa asliku, rupa yang sangat aku suka, tapi kau tak akan tahan melihatnya. Pastinya kau akan memilih untuk lebih baik mati daripada melihat iblis sholat. Kutukannya adalah namaku. Dia cabut semua pangkatku dan memanggilku setan. Tak ada yang mungkin tanpa izinnya. Masalah penampilan dan nama itu soal kecil. Perubahan namaku bukanlah pertanda dosa, tapi dosa itu sendiri bahwa aku pernah memiliki sebuah nama yang jauh darinya, seolah-olah aku bisa hidup jauh darinya. Tapi kejatuhanku adalah pertobatanku. Tidakkah kukatakan kemudian bahwa pembalasan dendamku pada manusia adalah hanya atas izinnya? Dalam penghambaanku aku menghujat, tapi dalam pembangkanganku aku diselamatkan dari dosa. Kepada seluruh makhluk aku umumkan, tak ada kekuatan atau daya apapun kecuali seizin Allah, dan kemudian aku ditangguhkan dari hukuman. Arti dari keesaannya yang membuat bingung umat manusia, bahkan manusia pilihan seperti kau, rasanya kini telah jelas. Hanya melalui hal-hal yang berlawananlah segala hal menjadi jelas. Maka,
Dia mengutuk malaikatnya yang paling dia percaya, dan kutukannya lalu menjadi berkah bagiku bahwa aku bisa mengabdi dengan lebih egois tanpa kehadiranku di dekatnya. Ini merupakan ujiannya agar aku menjadi yang pertama dan paling pantas menerima kehadirannya. Sebelum aku dibuang, kucicipi anggur kedekatannya karena dia maha pengasih lagi maha penyayang. Saat nanti kurasakan anggur itu lagi, itu memang karena hanya akulah yang pantas. Buhairah berkata, kau ini benar-benar monster. Dikutuk sampai hari terakhir, bagaimana mungkin kau bicara soal penebusan dosa saat namamu sendiri merupakan pameo bagi segala kesesatan dan keburukan. Bahwa dia mengizinkan kedua hal ini, kesesatan dan keburukan, untuk hadir dalam diri makhluknya, bukan berarti dia menyetujui atau bahkan merestuinya. Ingatlah, Tuhan tak pernah memerintahkan sesuatu yang memalukan.